Untuk di video kali ini aku bakal bahas buku novel ya, novel. Nanti aku bakal kasih sinopsis singkatnya dan review menurut pendapat aku juga dan kasih penilaian. Hey guys, it's me Jessica Novia. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau share beberapa buku yang udah aku baca di tahun 2021. So ya, bagi kalian yang suka baca buku juga, just keep on watching and let's just get started. Buku pertama yaitu Kala by Stephanie Bella dan Syahid Muhammad. Buku ini menceritakan kisah perjalanan atau kalian bisa bilang kisah cinta antara seorang penulis bernama Lara dan juga seorang fotografer bernama Saka. Dimana buku ini diawali dengan bagaimana mereka bertemu di coffee shop yang pada saat itu nantinya ada acara pameran gitu. Nah, yang mana komunitas fotografi dan juga komunitas menulis nantinya akan berkolaborasi untuk memamerkan hasil karya yang telah mereka buat. Singkat cerita, nanti anggota komunitas menulis ini akan memilih 2 foto dari foto yang telah dikumpulkan pada mereka. Jadi saat acara pameran itu tiba, nantinya mereka bertemu dan akhirnya berkenalan satu sama lain. By the way, acaranya itu bakal diselenggarakan 1 minggu. Jadi nantinya selama 1 minggu itu para komunitas menulis dan juga fotografer akan saling berkenalan satu sama lain lebih dekat gitulah ya. Pada saat acara itu pun si Lara datang ya kan. Lalu dia nengok gini, dan ada tulisan namanya itu kan, Saka. And then dia bergumam sendiri, Saka. And then Sakanya datang tiba-tiba, lalu dia bilang, Lara. Pokoknya selama acara pameran itu mereka akhirnya berkenalan dan semakin dekat, tertarik gitulah satu sama lain. Namun setelah mereka menjalani hubungan yang lebih dari sekedar teman, seperti kebanyakan kisah cinta orang, ada banyak nih lika-liku yang terjadi dalam hubungan mereka. Seperti ego mereka tuh saling bertolak belakang, yang satu care, yang satu cuek, dan ada pula kejadian-kejadian di mana mereka dihadapi berbagai pilihan dan keputusan dalam hubungan mereka. Pokoknya perjalanan mereka ini diliputi dengan kejadian-kejadian yang tak terduga yang membuat aku sebagai pembaca juga kadang senang terus senyum-senyum sendiri. And then tiba-tiba ada cerita di mana nanti mereka sedih gitu dan kadang buat aku geram juga dan sebagainya. Sedikit tambahan, jadi ceritanya coffee shop ini terletak di Bandung, tapi si Lara ini dia tinggalnya di Jakarta dan Saka ini tinggalnya di Jogja. Jadi nantinya mereka tuh kayak LDRan gitu. So ya, buku ini dituliskan berdasarkan sudut pandang mereka berdua. Nanti ada bagian Lara dan juga Saka, dimana nanti pada akhirnya kalian bisa pilih nih mana yang benar, mana yang salah, atau sebenarnya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, karena ya sudut pandang orang kan berbeda ya. Nanti kalian harus pilih, kalian pilih Lara atau si Saka. Buku ini ada sequelnya yaitu Amor Fati, tapi aku belum baca bukunya. Mungkin kalau kalian pengen aku nge-review bukunya, aku akan buat di video selanjutnya. Untuk buku ini aku kasih penilaian 5/5 karena sebagus itu, dan aku juga suka alur ceritanya dan juga tulisan-tulisan yang ditautkan si penulis, yaitu kan di sini Laranya ceritanya jadi seorang penulis ya. Jadi ada kayak tulisan-tulisan singkat yang menarik gitu untuk dibaca. Buku selanjutnya yaitu Everyday by David Levitan. Buku ini menceritakan ada sesosok roh misterius yang bernama A, yang menghuni tubuh orang yang berbeda setiap harinya. Jadi dia setiap bangun itu dia bakal di tubuh yang berbeda dari sebelumnya. Misalnya hari ini dia jadi si A, hari ini dia jadi si B, tapi tetap di sini namanya itu si A ya. Si A ini juga tidak diketahui genrenya apa, rasnya apa, etnisnya apa, dia berasal dari mana nggak tahu. Tapi sebagai pembaca kita menyesuaikan dengan ceritanya kalau si A ini gendernya laki-laki. Kisah ini diawali dengan A yang menghuni tubuh Justin yang memiliki pacar bernama Rhiannon, yang mana hari itu
Seperti biasanya, A selalu menjalankan rutinitas tubuh yang dihuninya itu untuk pergi ke sekolah, karena pada saat itu dia ceritanya berumur 16 tahun dan dia selalu menghuni tubuh yang berumur 16 tahun juga. Nah, seperti biasa si Rhiannon sama Justin itu kan selalu ketemu ya. Lalu Rhiannon pun menghampiri si A yang sebenarnya Justin untuk mengajaknya bolos sekolah, dan mereka pun pergi ke pantai. Dari situ mereka jadi dekat karena pada saat itu mereka cerita-cerita deep talk gitu. Biasanya Justin ini orangnya cuek dan nggak terlalu memperhatikan si Rhiannon. Jadi pada saat itu pun Rhiannon agak curiga gitu kan. Tapi ya kan dia nggak tahu ya kalau si A ini roh yang sedang merasuki tubuh Justin. Nah, dari situ pun A menjadi tertarik untuk mengenal lebih dekat dengan Rhiannon, dan dia juga memutuskan untuk melanggar aturannya sendiri, di mana dia buat aturan yaitu untuk jangan terlalu dekat, jangan terlalu menarik perhatian, dan jangan terlalu ikut campur urusan orang, urusan tubuh yang dihuninya. Dari situ pun A jadi tahu ia ingin bersama siapa setiap harinya, everyday sesuai judulnya. Nah, nanti di bab per babnya pun menceritakan bagaimana si A menghuni si ini dan si itu, dan juga dia berusaha untuk bertemu dengan Rhiannon dan menjelaskan kepada Rhiannon siapa dia sebenarnya. Pokoknya nanti itu mereka saling jatuh cinta ya, semakin dekat dan pengen bertemu satu sama lain setiap harinya. Menurut aku buku ini menarik karena sebelumnya aku nggak pernah baca buku yang kayak gini, dimana itu dia ya jadi roh tapi dia pengen dekat sama seseorang. Ya kalian bisa tebak-tebak yang gimana ceritanya nanti. Kalau misalnya kalian sendiri jadi Rhiannon, gimana perasaan kalian kalau orang yang kalian suka, kalian dekat itu nggak punya tubuh sama sekali. Buku ini juga ada dibuat filmnya dan aku udah nonton 11-12 lah sama ceritanya, tapi udah agak direvisi di bagian akhirnya gitu. So ya, untuk buku ini aku kasih penilaian 3,7/5. Bukunya memang agak tebal ya, tapi ya menarik untuk dibaca, atau kalian bisa lihat filmnya aja langsung, oke? Buku selanjutnya yaitu The 100-Year-Old Man Who Climbed Out of the Window and Disappeared by Jonas Jonasson. Buku ini menceritakan pria yang berusia 100 tahun bernama Alan Carson memutuskan untuk kabur melewati jendela di rumah lansia yang dia tinggali pada saat itu, sebelum pesta ulang tahunnya yang ke-100 dimulai. Nah, karena perayaan ultah yang ke-100 seperti ini sangat tidak lumrah atau jarang ditemui, jadi perayaan ini juga didatangi oleh wali kota setempat, pers juga akan meliput, dan tentunya seluruh penghuni rumah lansia juga ikut merayakannya. Namun ternyata justru yang berulang tahun lah yang tidak berniat untuk datang ke pesta ulang tahunnya. Nah, hal ini membuat orang-orang heboh untuk mencari kemana Alan pergi. Berita terus sebar kemana-mana sampai-sampai melibatkan pihak kepolisian juga untuk turut mencari si Alan tadi. Singkat cerita, kisah perjalanan kabur Alan ini diawali dengan dia pergi ke stasiun bus dan berniat untuk melakukan perjalanan sejauh uang yang dia miliki pada saat itu. Setelah sampai di stasiun bus, si Alan ini bertemu dengan seorang pria muda dengan koper besar, di mana pria itu menuntut si Alan untuk menjaga kopernya selagi dia pergi ke toilet. Tapi pada saat pria itu selagi di toilet, tiba-tiba bus Alan datang, dan Alan pun pertamanya sedikit ragu apakah dia tinggalin kopernya aja atau bawa bersamanya, dan terakhir dia memutuskan untuk naik membawa koper itu bersamanya, yang ternyata isi koper itu penuh dengan uang obat-obatan terlarang. Kisah itu pun berlanjut di mana Alan ini dikejar oleh geng narkoba yang punya koper besar itu, serta oleh polisi yang mencarinya sebagai orang hilang. Berbagai kegiatan kriminal pun terjadi karena gara-gara koper itu, dimana secara tidak sengaja si pria yang dari stasiun bus yang punya koper tadi terjebak dalam freezer, dan juga ada dimana seekor gajah yang menemukan anggota
geng lainnya. This is gajah meremukkan manusia. Buku ini selain menceritakan perjalanan kaburnya Alan, pertemuannya dengan orang baru yang akhirnya menjadi temannya nanti, juga menceritakan kehidupan Alan sebelumnya waktu dia muda, di mana pada saat itu dia juga memainkan peran utama di balik berbagai peristiwa penting pada abad ke-20. Bagaimana ia membantu untuk menciptakan bom atom, berteman dengan Presiden Amerika, dan juga mengenal tokoh-tokoh terkenal lainnya pada zaman itu. Buku ini sangat ringan untuk dibaca karena mengandung unsur humor tadi. Ketidakrealistisannya perjalanan Alan ini kadang membuat aku senyum-senyum sendiri. Si penulis lebih banyak menyajikan masa lalunya Alan, sehingga bagi kalian yang tidak terlalu suka cerita-cerita zaman dahulu pada saat peperangan pasti akan merasa bosan dan juga agak sulit untuk dimengerti karena banyak juga penggunaan kata-kata asing sehingga diperlukan untuk mencari arti dari kata tersebut. Buku ini juga ada sequelnya, yaitu The Accidental Further Adventures of the 100-Year-Old Man, dan ada filmnya juga tapi aku belum nonton. Mungkin habis ini aku nonton. Untuk buku ini aku bakal kasih penilaian 4/5 karena secara keseluruhan buku ini sukses buat aku terhibur di waktu senggang karena cerita-cerita humornya dan jenakannya si Alan, ketidakrealistisannya dan sebagainya. Buku selanjutnya yaitu The Girl Before by J.P. Delaney. Buku ini menceritakan dua kisah wanita yang tinggal di sebuah apartemen minimalis glamour di Wonfolgate Street, yaitu tepatnya di London, yang dibangun oleh Edward Mumford, si arsitek inovatif terkemuka pemilik flat itu. Tiap babnya akan ditulis bergantian dengan kisah Emma, si penghuni sebelumnya, dan kisahnya Jane selaku penyewa atau penghuni apartemen itu sekarang. Untuk bisa menghuni atau tinggal di apartemen itu, si arsitek atau pemilik flat ini, si Edward tadi, membuat aturan untuk si penyewanya, di mana penyewa harus memenuhi semua syarat untuk bisa tinggal di apartemen tersebut. Aturannya dapat berupa tidak boleh ada perubahan, tidak boleh ada foto, buku, tirai, karpet, dan ada 200 syarat lainnya yang harus dipenuhi. Tidak hanya itu, si penyewa juga diminta untuk membuat daftar tentang semua hal yang dianggapnya sangat penting dalam hidupnya. Which is, yang jelas permintaan tersebut sangat janggal dan terlalu personal, terlalu private gak sih? Dan sehingga punya konsekuensi yang besar juga bagi si penyewa ini kan. Nah, aturan bagi si penyewa untuk bisa tinggal di situ juga harus mengikuti tahap wawancara. Tinggal tapi harus diwawancara. Misteri dari cerita ini pun dimulai ketika Jane yang ingin memulai hidupnya di Wonfolgate Street pada saat itu mengetahui tentang kehidupan dan kematian Emma selaku penghuni sebelumnya. Kematian Emma ini masih menjadi misteri karena belum diketahui secara pasti, belum diketahui secara jelas mengapa Emma bisa meninggal pada saat itu. Hal ini pun membuat si Jane tertarik untuk menggali apa sih yang terjadi dengan Emma ini. Menjelang akhir cerita, pembaca pun dibuat bingung akan siapa dibalik cerita ini semua, mana yang harus dipercaya atau tidak, seberapa jauh karakter atau si dalang kematian Emma ini akan mendapatkan apa yang diinginkan, seberapa jauh juga si pelaku ini dapat menjaga rahasianya. Disclaimer, buku ini ada adult subjects-nya, jadi disarankan hanya untuk pembaca berusia 18 tahun ke atas. Oke. Buku ini terdapat plot twist-nya, jadi bagi kalian yang suka cerita-cerita yang mengandung plot twist, go read that book because it is so good. Dan ya, untuk buku ini aku kasih penilaian 4/5. Buku selanjutnya yaitu The Silent Patient by Alex Michaelides. Buku ini menceritakan ada seorang pasien bernama Alicia yang memutuskan untuk tidak pernah bicara lagi setelah kejadian yang baru saja melibatkannya, yaitu ia diduga menembak suaminya, Gabriel. Kasus itu pun belum sepenuhnya terpecahkan, belum sepenuhnya diketahui dengan jelas mengapa sih Alicia menembak suaminya. Motif dibalik pembunuhan itu masih menjadi misteri karena yaitu tadi Alicia memilih untuk tetap bungkam
Kasus ini pun menarik perhatian seorang psikoterapis bernama Tio untuk turut menguak apa sih yang terjadi pada kasus pembunuhan tersebut dengan menjadi psikoterapis Alicia hingga ia dapat berbicara kembali dan menjelaskan apa yang terjadi pada malam peristiwa itu. Nah, nanti buku ini menyajikan bagaimana Tio sebagai psikoterapisnya Alicia menggali kehidupannya Alicia, masa lalunya, masa kecilnya, dan juga mengintegrasi orang-orang terdekat Alicia pada saat itu. Dan juga penulis akan menyajikan diarinya Alicia yang ia tulis sebelum kejadian itu terjadi, yang merupakan salah satu peran utama untuk menguak peristiwa itu. Pembaca pun nantinya akan dibawa terus pada rentetan penyelidikannya Tio terhadap Alicia, dimana sebenarnya sebagai psikoterapis dia juga kayak seorang detektif, karena ya itu tadi ingin mengetahui lebih dalam siapa sih Alicia itu sebenarnya, karena kan dia nggak berbicara sama sekali ya. Nah, kita sebagai pembaca nantinya hanya bisa menebak menjelang akhir cerita apa sih yang menjadi penyebab dan siapa sih yang memengaruhi si Alicia untuk menembak suaminya. By the way, buku ini juga ada plot twistnya bagi kalian yang suka baca aja langsung. Aku nggak punya buku fisiknya dan buku ini juga berbahasa Inggris, tapi penggunaan kata-katanya menurut aku tidak terlalu sulit kita sebagai pembaca dan masih bisa tetap mengikuti ceritanya secara keseluruhan. Dan juga kalian yang pengen baca buku Inggris, wajib banget baca buku ini untuk menambah vocab Inggris kalian. Nah, bagi kalian yang tertarik untuk baca, aku bakal taruh link di description box dimana kalian bisa download buku PDF-nya. Untuk buku ini aku kasih penilaian 4/5 juga karena ada plot twist-nya dan juga sebenarnya ceritanya simple dan aku suka juga alur ceritanya semuanya. Oke, jadi itu beberapa buku yang udah aku baca. Seperti yang kalian bisa simpulkan, kalau aku suka baca buku yang genrenya itu fiction, misteri, thriller, romance, dan juga buku-buku maybe self-improvement, self-help book. Tapi untuk kali ini aku nggak ada bahas buku itu. So yeah, that's it for today. I hope you guys enjoy this video. If you like this video, just click on the like button and don't forget to subscribe my channel. Thank you guys for watching and see you on my next video. Bye!